Oke, siap-siap. Karena di tahun 2025 nanti, wajah hukum pidana di Indonesia bakal berubah drastis. Ini bukan sekedar nambah-nambahin pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang baru loh, tapi ini adalah perubahan cara kita melihat keadilan itu sendiri lewat sebuah konsep yang namanya keadilan restoratif. Coba deh pikirin, apa ya semua tindak pidana harus banget berakhir dengan hukuman? Pertanyaan ini mungkin kedengarannya aneh ya. Selama ini kan kita mikirnya kalau ada kejahatan, ya harus ada hukuman, penjara atau denda. Tapi gimana kalau ternyata ada jalan lain? Sebuah jalan yang fokusnya bukan cuma menghukum pelaku, tapi juga memulihkan korban dan keadaan seperti semula. Biar jelas, ini yang akan kita kupas tuntas hari ini. Kita mulai dari apa itu keadilan di luar pengadilan, terus apa aja syaratnya, kejahatan apa yang nggak bisa pakai cara ini, gimana prosesnya berjalan, dan terakhir, apa arti semua ini buat masa depan hukum kita? Nah, kita mulai dari yang pertama. Keadilan di luar pengadilan emang bisa? Jawabannya, menurut KUHP 2025, bisa banget. Ini adalah sebuah jalur alternatif buat menyelesaikan masalah pidana. Selama ini kan kita tahu kalau ada kejahatan, ya prosesnya panjang. Lapor polisi, disidik, dituntut, terus sidang di pengadilan, dan ujungnya vonis hukuman. Fokus utamanya apa? Cari siapa yang salah, terus dihukum. Tapi, seringkali kondisi korban dan pemulihan kerugian jadi nomor sekian. Nah, disinilah keadilan restoratif ini hadir sebagai terobosan. Menurut pasal 79 KUHP 2025, ini adalah mekanisme yang tujuan utamanya adalah memulihkan keadaan semula. Jadi, fokusnya geser total, dari yang tadinya menghukum jadi memulihkan. Ini kan game changer banget dalam cara kita memandang hukum. Terus, memulihkan itu maksudnya gimana sih dalam prakteknya? Ya bisa macam-macam. Bisa jadi korbannya akhirnya tulus memaafkan. Barang yang dicuri dibalikin, kerugian finansial diganti, atau kerusakan yang ditimbulkan diperbaiki. Intinya, korban jadi pusat perhatiannya gimana caranya supaya dia bisa pulih dari dampak kejahatan itu. Tapi, tunggu dulu. Nggak semua kasus bisa diselesaikan dengan cara ini loh. Ada syarat-syarat yang jelas dan ketat. Jadi, siapa aja sih yang bisa pakai jalur restoratif ini? Yuk, kita lihat kondisinya. Nah, pasal 80 KUHP yang baru ini ngejelasin banget syaratnya. Pertama, tindak pidananya harus yang ringan-ringan aja, yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara. Kedua, ini penting, pelakunya baru pertama kali melakukan kejahatan. Ketiga, dia bukan residivis, kecuali kalau kejahatan sebelumnya itu sepele banget atau karena nggak sengaja. Aturan ini dibuat biar jalur ini nggak disalahgunakan untuk kasus-kasus serius. Oke, selain ada syarat, ada juga larangannya. Untuk menjaga integritasnya, KUHP 2025 juga menetapkan dengan tegas jenis-jenis kejahatan serius yang sama sekali nggak bisa pakai jalur damai ini. Di mana batasannya? Nah, ini dia daftarnya. Jelas banget kan? Kejahatan-kejahatan super serius kayak terorisme, korupsi, kekerasan seksual, apalagi pembunuhan ya jelas nggak bisa. Termasuk juga pengedar narkoba. Tapi, ada pengecualian nih buat pengguna yang tujuannya lebih ke rehabilitasi. Batasan ini penting banget untuk memastikan keadilan restoratif nggak jadi jalan pintas buat penjahat kelas kakap. Oke, kita udah paham konsepnya, syaratnya, sama larangannya. Sekarang pertanyaan praktisnya, gimana sih prosesnya di lapangan? Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Kuncinya itu ada di sini, dialog dan kesepakatan sukarela. Beda banget sama suasana tegang dan konfrontatif di pengadilan. Di sini, pelaku dan korban justru didudukan bersama, difasilitasi buat cari solusi bareng. Jauh lebih manusiawi dan fokus pada penyelesaian masalah, bukan adu argumen. Prosesnya itu ada 4 langkah utama. Simpel kok. Pertama, pelaku dan korban dibantu penegak hukum mencapai kesepakatan. Kedua, pelaku wajib melaksanakan isi kesepakatan itu, misalnya ganti rugi. Ketiga, nah ini yang krusial, laporan polisi baru bisa dicabut setelah semua kewajiban dipenuhi, jadi nggak bisa bohong. Terakhir, kalau semua udah beres, kasusnya resmi dihentikan. Jadi setelah kita bedah semua detailnya, apa sih arti dari semua ini? Kenapa perubahan ini bisa jadi sebuah tonggak penting buat hukum pidana di Indonesia? Intinya, ini adalah pergeseran cara kita memandang keadilan. Nggak lagi cuma soal balas dendam atau menghukum orang. KUHP 2025 mendorong kita untuk melihatnya sebagai upaya memulihkan kerugian korban, memulihkan pelaku biar nggak mengulangi lagi, dan yang terpenting, memulihkan keharmonisan di masyarakat. Jauh lebih dalam maknanya. Tapi tentu, pertanyaan terbesarnya adalah, apakah ini akan berhasil?
Apakah jalur baru ini beneran bisa mengurangi tumpukan kasus di pengadilan dan menciptakan keadilan yang lebih baik buat masyarakat Indonesia? Jawabannya, ya harus kita lihat bareng-bareng nanti pas KUHP 2025 ini berjalan. Yang jelas, ini babak baru yang sangat menarik untuk kita ikuti.